Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Bestari dengan NIM V1323010. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat pricing, forecasting, dan juga conjoint analysis. Jadi yang pertama, kita blok rumus ini. Setelah itu kita klik insert, kemudian chart. Di chart kita klik scatter. Selanjutnya kita klik kanan. Kita klik add. Selanjutnya di format ini kita klik display. Lalu kita close. Lalu akan muncul seperti ini. Kemudian di sini kita akan tulis demand. Demand di sini rumusnya adalah A kurangi BP, lalu 3000 dikurangi 22,222. Selanjutnya di bagian demand yang ini kita memakai rumus sama dengan 3000 dikurangi 22,222 dikali selanjutnya kita enter dan hasilnya seperti ini. Ini udah selesai. Selanjutnya ada power demand curve. Oke, jadi itu yang pertama. Di A kita isi dengan 1 juta. Selanjutnya di demand kita menggunakan rumus sama dengan A dikali dengan B2, kemudian kita min 2. Selanjutnya di enter. Lalu kita ke general. Lalu didesimalkan menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita klik di bagian data, lalu what if analyze, kemudian kita klik closing. Selanjutnya pada bagian ini kita klik pada bagian demand. Lalu lanjut, untuk value ini kita klik 1000. Selanjutnya by changing ini kita isi, kita klik yang 1 juta. Selanjutnya di klik OK. Selanjutnya pada bagian demand ini kita klik rumus sama dengan B1, kemudian kita kalikan klik price, kemudian kita kurangi 2, lalu kita enter. Jadi tampilannya seperti ini, lalu kita tarik ke bawah dan akan muncul hasil seperti ini. Selanjutnya kita blok, lalu kita klik insert.
kemudian chart, lalu scatter, dan akan muncul tampilan seperti ini, dan ini sudah jadi ya teman-teman. Hasilnya akan seperti ini, lalu lanjut pada bagian optimizing price atau linear. Pada bagian best price ini, kita isi 70. Selanjutnya, kita plot. Kita plot pada bagian price and demand. Lalu kita klik pada bagian insert. Lalu chart. Dan akan muncul seperti ini. Kemudian kita switch. Kita klik. Kemudian kita klik kanan pada bagian ini. Lalu kita add. Kemudian dicentang pada bagian display. Kita close, lalu muncul angka seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya pada bagian demand, kita isi sama dengan dikurangi, kita sesuaikan dengan hasil di samping seperti ini. Dikurangi 133,33, kita kalikan dengan yang atas best price. Selanjutnya kita enter dan hasilnya segini. Selanjutnya profit. Profit kita menggunakan rumus sama dengan kurung buka. Kita klik pada bagian best price. Selanjutnya kita kurangi unit cost ini. Kita kurung tutup dan kita kalikan dengan selanjutnya kita enter dan hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik data solver. Dan kita klik profit. Selanjutnya di by changing variable ini kita klik yang best price. Setelah kita klik best price, kita klik dan tinggal kita oke, lalu hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut pada optimizing price linear 2. Yang pertama kita best price, kita isi 70. Kemudian enter. Dan selanjutnya kita blok pada bagian price and demand ini. Kemudian kita klik insert, chart. Kita pilih scatter. Kemudian kita switch. Dan akan muncul seperti ini. Kemudian klik kanan pada bagian titik itu, kemudian klik add. Lalu kita centang pada bagian display. Lalu di close. Dan hasilnya seperti ini.
Lalu di bagian demand kita isi di rumusnya sama dengan 15 dikurangi sesuai dengan data yang ada pada samping. Lalu dikalikan dengan lalu kemudian kita enter dan kita ubah ke desimal. Selanjutnya pada bagian total profit ini kita isi dengan rumus sama dengan kurung buka base price dikurangi unit cost, lalu kita kurung tutup, kita kalikan dengan demand. Selanjutnya kita plus, lalu kita kurung buka lagi demand, kita kalikan dengan kemudian dikalikan lagi dengan profit per country. Selanjutnya kita kurung tutup dan enter. Hasilnya muncul seperti ini. Jadi ini udah selesai. Selanjutnya pada bagian optimizing price polinomial. Oke, selanjutnya pada bagian price ini kita isi 1,5. Selanjutnya kita blok pada bagian price dan demand. Lalu klik pada bagian insert dan chart. Kita klik scatter dan switch row atau kolom ini. Lalu klik kanan yang berwarna biru ini ya teman-teman. Kemudian add ini. Lalu kita pakai yang polinomial. Lalu klik centang pada display. Lalu kita close dan muncul seperti ini. Selanjutnya pada bagian demand ini kita masukkan rumus sama dengan lalu kita kalikan lalu kita tambahkan 136 lalu dikalikan lagi dengan price. Lalu kita kurangi dengan 45 lalu diklik enter dan hasilnya muncul seperti itu. Lalu pada profit rumusnya adalah sama dengan kita kurung buka G4 atau price, kemudian kita kurangi unit cost, lalu kita tutup kurung. Selanjutnya kita kalikan dengan demand. Lalu kita enter dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita klik data, solver. Lalu kita klik pada bagian price. Klik pada bagian add and cell reference ini kita isi
kita klik pada bagian add. Ini kita klik price, lalu constraint ini kita klik pada bagian price. Maaf, pada bagian low price. Kemudian kita add. Selanjutnya kita klik lagi pada bagian price. Lalu kita ganti. Lalu constraint-nya kita klik yang bagian price. Lalu setelah itu kita klik save. Kita klik OK dan sudah jadinya seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita pada bagian forecasting. Pada bagian forecasting ini kita akan mengisi pada bagian kita mulai dari yang simple average. Di simple average kita lihat yang bawah ini. April itu kan masih, Maret itu kan masih kosong. Jadi kita isi dengan rumus sama dengan average lalu kita blok dari atas sampai bawah. Kita blok dan seperti ini lalu kita enter. Jika sudah di enter, maka kita tarik ke bawah seperti ini dan sudah tampilannya seperti ini, kita desimalkan ya teman-teman. Keduanya kita desimalkan dan akan menjadi seperti ini. Nah, jika ini sudah terisi, kita pergi ke tabel soal. Pada simple average tadi kita isi 42. Lalu selanjutnya pada bagian ini kita isi saja 48 dan 34. Lalu kembali ke tabel soal. Pada bagian most ini kita isi 48 dan 34. Selanjutnya pada bagian session knife ini kita klik 35 dan 35. Pada ini kita klik 35 juga, 35 juga. Lalu kita enter. Oke, teman-teman, kita selanjutnya pada bagian moving average ini kita scroll sampai ke bawah dan kita isi pada bagian 48 dan 41. Kita isi juga pada bagian tabel soal ini 48 dan juga 41.
Jadi selanjutnya kita lanjut ke exponential smoothing ini, kita klik data, analisis, kemudian klik exponential smoothing, klik OK, dan kita pilih yang Februari sampai Januari ya teman-teman. Selanjutnya ini kita klik sebelah kanan, lalu klik OK, dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita blok, Ctrl C, lalu klik kanan, dan hasilnya akan seperti ini, dan kita desimalkan. Dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke tabel soal, dan di sini kita isi 42 dan juga 45. Kemudian untuk mengetahui data exponential smoothing, kita membuat, jadi kita blok unit ke-44 sampai bawah, sampai ke April 46. Kemudian masuk ke insert, chart, kita pilih scatter, kemudian klik OK, dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian di tabel data, klik kanan, lalu kita ganti warna. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya, pada bagian linear forecasting ini kita harus membuat kolom period. Selanjutnya, kita isi dengan nominal 1, 2, lalu kita tarik ke bawah seperti ini, dan akan muncul secara otomatis. Kemudian kita akan, jika mengisi kolom yang ini, kita menggunakan rumus sama dengan forecast linear. Kita kurung buka, titik 2, lalu kita blok, kemudian kita blok lagi pada bagian samping kanan, kemudian enter, dan hasilnya akan seperti ini, lalu ditarik ke bawah, dan hasilnya seperti itu, lalu kita ubah dengan desimal agar angkanya lebih sedikit. Lalu pada bagian tabel soal yang paling bawah ini kita isi 39. Jadi di sini ada file, jadi kita harus tahu referensi konsumen dari merek dan juga warna. Merek mobil apa dan merek mobil apa, dan transmisi apa. Selanjutnya kita klik data untuk membuat file. Kita klik yang generate, kita beri nama filenya, merek mobil pada bagian faktor label. Selanjutnya yang kedua, warna.
Faktor labelnya kita tulis warna mobil. Kita add. Kemudian selanjutnya, transmisi. Faktor labelnya kita tulis transmisi mobil. Kita klik add. Yang merek mobil kita klik definisi value. Kita klik Avanza. Lalu ras. Yang ketiga, Innova. Klik continue. Selanjutnya pada warna, sama kita isi hitam. Yang kedua warna putih. Dan yang ketiga, silver. Kemudian continuous, transmisi, kita tulis. Yang pertama yaitu manual. Matic. Kemudian klik continue. Kita klik file. Sama dengan buka, titik koma, merek, titik koma, 2, titik koma, mas. Kemudian enter. Selanjutnya kita drag ke bawah. Dan selanjutnya rumusnya adalah sama dengan lookup, kurung buka. Di bagian warna kita klik titik koma, warna, titik koma, 2, titik koma, kurung tutup lalu enter. Kita drag juga ke bawah. Selanjutnya dengan rumus sama dengan lookup, kurung buka, kita ambil transmisi, titik koma. Jadi tampilannya akan seperti itu ya teman-teman. Dan selesai, terima kasih.